Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wa amarna bil taqwa wal amanah wa nahana 'anil fahsya'i wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawala ma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Para hadirin jamaah salat subuh kasih tarbiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini diberikan oleh Allah pada kita, dan kita sampai pada hari puasa yang ke-22. Mudah-mudahan puasa kita hingga saat ini, rukuk sujud kita, sholat lail kita, doa dan sedekah kita semuanya didengar, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Indikator peningkatan kebaikan puasa itu memang bisa terjadi di akhir-akhir dari bulan puasa ini. Indikator itu berkaitan dengan awal sejak seorang mukmin melaksanakan ibadah puasa di hari pertama, 10 hari pertama, kedua dan sampai yang ketiga. Dan dari waktu ke waktu hingga sampai pada 10 hari terakhir itu insya Allah jika benar-benar dilaksanakan dengan baik, tepat, sungguh-sungguh, itu akan bisa meningkatkan kadar keimanan seseorang, ketaatan, kebaikan, bahkan kondisi fisik dan tubuh kita menjadi semakin baik. Sangat banyak penelitian yang berkaitan dengan itu, tetapi saya tidak akan sampai setemukan itu. Saya akan sampaikan kenapa kok kita ini di 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengejar akharu Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadar itu sampai hari ini terus-menerus terjadi perdebatan, baik perdebatan dalam arti si ono apa enggak, terus piye ono dan dadine kaya apa. Maaf, ini bisa paham ini ya, bagaimana jadinya itu sampai kapanpun tidak akan selesai. Tetapi bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, lailatun yakhruju biha kullu amrin, bahwa setiap pada malam barokah itu setiap saat atau semua hal itu ditetapkan urusan oleh Allah, itu masih ada. Karena qadar Allah terus berlangsung. Qadar itu ketetapan yang sudah pasti, yang tidak bisa dirubah dan setiap orang pasti mendapatkannya. Qadar adalah ketentuan sampai batas mana orang itu akan mendapatkannya dan pada posisi apa. Misal Allah qaddarkan bahwa semua yang melata, yang hidup di muka bumi ini dapat rezeki, ya. Semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang, manusia, semuanya.
itu qadar. Tetapi seperti apa dan bagaimana rezeki itu didapat, itulah qadar. Dan qadar itu berkaitan dengan tingkat usaha manusia. Sehingga kenapa dalam Ar-Rahman 11 dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru li anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mau mengubah dirinya sendiri. Ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan, dengan sunnah-sunnah, dengan keadaan, dengan upaya ikhtiar di mana hamba Allah itu melakukan suatu usaha-usaha tertentu. Nah, karena itu pula maka Lailatul Qadar itu secara qadha itu ada dan tidak bisa ditolak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul khairun min alfi syahr, dan seterusnya. Apakah persoalan itu kemudian turun pada zaman Nabi berupa Al-Quran, sehingga Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah Al-Quran, dan orang yang menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dia akan senantiasa memperoleh Lailatul Qadar tersebut? Ataukah dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka dia akan sulit mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini artinya Lailatul Qadar sudah selesai. Yang ada sekarang adalah Al-Quran gitu. Tetapi Nabi menganjurkan betul di dalam hadis sahih bahwa hendaklah kita ini mencegah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akhiru Lailatul Qadari fil witri min ashril awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini hadis bagi siapapun kaum muslim mukmin yang memegangi teks-teks hadis Nabi itu, tentu dia yakin bahwa memang Nabi menganjurkan kita untuk mencegah Lailatul Qadar. Jadi tidak salah kalau toh kita ini kemudian melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, demi untuk mendapatkannya, itu tidak salah. Karena banyak di antara orang mukmin muslim yang pasca Ramadan, pasca dia itu beriktikaf di masjid, memperoleh perubahan dalam kehidupannya, titik balik dalam kehidupan dan urusannya. Yang tadinya nggak dapat kerja, tiba-tiba besok setelah Ramadan kok ternyata mendapat kemudahan, dapat kerja. Yang tadinya dagangannya nggak laku-laku, setelah Ramadan dia iktikaf, kok ternyata laris manis, ini deh. Yang ternyata sulit mendapatkan akses, ternyata mudah, gitu. Ya, itu kalau dilakukan oleh para politisi aktif, mereka itu mengejar Lailatul Qadar, iktikaf malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, politisi nggak perlu pergi ke dukun-dukun, ya. Nggak perlu pergi bagi-bagi duit. Orang akan percaya dengan sendirinya bahwa dia itu orang yang taat, gitu. Nah, sekarang ini kan polisi banyak mengandalkan duit. Wong sing pinter, sing genah, sing cerdas tidak akan dipilih kalau dia tidak punya duit. Oke, jadi persoalan bahwa apakah itu ada atau tidak, kita tidak bicarakan di situ. Sejak zaman Nabi dulu, sejak zaman sahabat sekalipun, itu terjadi perdebatan. Di dalam kitab Dur Mansur pada juz yang ke-8, ya. Pada juz yang ke-8, di sini disebutkan juz ke-8 halaman 577 ya, sampai 578. Di sana dikisahkan itu Umar bin Khattab suatu saat mengumpulkan para sahabat-sahabat terkemuka
semata-mata untuk bahas kapan Lailatul Qadar itu hadir. Termasuk yang diundang adalah Ibnu Abbas, putra Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi masih misanan atau keponakannya dengan Rasulullah. Ya, keponakan dengan Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas itu masih muda. Umar bertanya kepada para sahabat, menurut kalian kapan sih terjadinya Lailatul Qadar itu? Ada sahabat bilang malam ke-21, yang lain bilang malam 23, malam 25, 27, sampai malam 29. Banyak pendapat di antara para sahabat terkemuka. Ali bin Abi Thalib sendiri itu berpendapat malam yang ke-27. Ya. Utsman berpendapat pada malam yang ke-25. Tapi ketika semua sahabat memberikan pendapat, ini Ibnu Abbas yang masih muda diam saja. Lalu Umar menoleh kepadanya. Dikatakan di dalam hadis ini, "Wa ma bika ya Ibnu Abbas?" Kamu kok diam saja wahai Ibnu Abbas? Tanya Umar. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Wallahu a'lam." Demi Allah yang hanya mengetahui. Umar menjawab, "Qad na'lam anna Allah a'lam." Ya, kami sudah tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui. Lalu Ibnu Abbas berkata, biasanya kalau kau panggil aku untuk hadir di masjid-masjid ini, kau minta aku untuk diam sebelum yang lain-lain bicara, gitu. Karena dia masih muda, jadi dia nggak mau mendahului. Kemudian Umar jawab, "Innama as'aluka an ilmika." Nah, sekarang aku hadirkan kau untuk mendengar apa pendapatmu tentang hal ini, tentang malam Lailatul Qadar. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Inna Allah witrun yuhibbul witra, khalaqa sab'a samawatin wa ja'ala 'adada al-ayyami sab'an wa ja'ala 'adada al-ayyami sab'an wa ja'ala at-tawwafa bil baiti sab'an wa as-sa'ya baina as-safa wal marwa sab'an wa ramal himar sab'an wa khalal insan min sab'in wa ja'ala rizqahu min sab'in." Nah, ini menarik ini pendapat Ibnu Abbas. Dia bilang, sesungguhnya Allah itu ganjil, wa yuhibbul witra, dan dia menyukai yang ganjil. Khalaqa sab'a samawat, Allah ciptakan 7 langit. Wa ja'ala 'adadal ayyami sab'an, dan Allah juga jadikan bilangan hari itu 7 hari. Lalu Allah juga menciptakan kita ini tawaf serta sa'i dari Safa Marwah 7 kali. Lalu melontar jumrah juga 7 kali. Yang menarik adalah wa khalaqal insana min sab'in, dan Allah juga ciptakan manusia dalam 7 tahap. Wa ja'ala rizqahu min sab'in, dan Allah juga jadikan buat rezekinya itu dari 7 macam. Umar terkejut, kok Ibnu Abbas tahu gitu? Maka kemudian Umar bertanya, faqala kaifa khalaqal insana min sab'in wa ja'ala rizqahu min sab'in faqad fahimta min hadha syai'an lam afhamhu. Wah, kamu kok sudah tahu tentang hal itu? Aku kok nggak tahu sama sekali. Jadi Khalifah Amirul Mukminin nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, tanya pada Ibnu Abbas. Kalau presiden kita ini nggak tahu apa-apa kan pelongo-pelongo nggak mau tanya ke siapa-siapa. Nanti kalau ditanya apa-apa ya lewat. Yang dulu Pak, yang dulu ya. Yang dulu pelongo-pelongo. Sekarang ada pelanjutnya ya. Sekarang ada pelanjutnya. Kamu kok sudah tahu, saya nggak tahu. Dari mana kau tahu bahwa Allah ciptakan manusia dalam 7 tahap dan Allah buat rezekinya itu dalam 7 macam rezeki? Nah,
Yang menarik ini jawabannya. Qala Ibnu Abbas, qala Allah. Nah, kemudian Ibnu Abbas membaca surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di situ terdapat 7 tahap penciptaan manusia. Kemudian untuk 7 rezeki yang dibuat Allah untuk makhluknya itu tercantum di dalam surah Abasa ayat 27 dan seterusnya. Saya bacakan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfatan 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghata 'idham tulang wa kasarnal 'idhama lahma, kami bungkus tulang itu dengan daging lagi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu setelah kami sempurnakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, disempurnakan 7 tahap penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma khalaqnal insana min sulalatin, tsumma ja'alnahu nutfah, kemudian air mani, ya. Bertemunya air mani dengan sperma, air mani sperma. Khalaqnal nutfata 'alaqah, kemudian segumpal daging. Bahkan 'alaqah mudghah, dari segumpal daging itu kami bentuk menjadi beberapa kerangka. Fakasal mudghatan 'idham, kemudian kerangka daging yang sudah terbentuk sedikit itu belum ada tulang kerangkanya, kemudian kami kasih dia itu tulang belulang rangka-rangka yang sangat lengkap, dibentuk dengan sempurna. Ini pada usia di atas 4 bulan, 6 bulan sudah wakasal idham. Wakasal idham lahma, kemudian kami bentuk sempurna setelah ada daging di permukaan, kemudian ada kemudian segumpal daging dulu, kemudian daging ini membentuk, setelah membentuk diberi tulang-tulang kerangka, setelah tulang kerangka dibentuk lagi dengan dagingnya berikutnya. Nah, sampai bakasan itu malam itu tahap ke-6. Jadi daging kita yang ada di bawah, yang di luar ini dengan kulit-kulit, inilah bakasan izoma lahma, yang membungkus tulang dan rangka-rangka. Di dalam tulang dan rangka-rangka itu ada apa? Mudghah. Sebelum mudghah adalah 'alaqah. Kan gitu ya. Jadi 'alaqah, mudghah, 'idham, lahma. Nah, gitu. Karena itu kalau kita makan rawon ada daging, itu perlu antum lihat ini daging dalam atau daging luar, kan gitu ya. Nah, daging dalam terlalu banyak lemaknya, itu yang mengandung lemak-lemak yang mungkin tidak baik, ya. Tapi daging luar itu yang baik-baik. Jadi jangan terlalu banyak yang bagian dalam, itu kotoran, banyak kotoran gitu ya. Kemudian asana itu malahna, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Yang ke-7 ini kemudian dicipta oleh Allah dalam bentuk sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sempurna dalam bentuk manusia. Perempuan dan laki-laki sudah bisa dilihat. Itu sampai pada usia 6 bulan. Pembentukan sehingga usia-usia itu kalau pergi ke dokter ya diperlihatkan melalui Iya, USG itu kelihatan sudah. Oh, ini cowok, ini cewek, ini hidung dan lain sebagainya. Itu terus menunggu berproses. Itu Umar terkejut. Ibnu Abbas sudah tahu kayak begitu. Dan ilmu pengetahuan termasuk Maurice Bucaille yang tadi malam tersebut itu juga terkejut. Apakah betul manusia itu tercipta dalam 7 tahap? Ternyata dalam penjelasan yang lengkap semua proses-proses itu sangat sangat sesuai dan persis dengan apa yang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu biologi itu kembangkan dalam proses-proses penciptaan manusia. Itu Quran. Hal seperti ini yang membuat pencerahan kepada pikiran manusia, ngerti ilmu pengetahuan. Andene ngono ana
Uang tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin juga kiai, mungkin juga syekh, mungkin juga habib yang mengatakan bahwa nggak usah belajar ilmu biologi soalnya engkau di alam kubur nggak bakal ditakoni. Maaf, paham ini ya bahasa Jawa ya? Banyak orang Jawa ini. Jadi itu masih banyak sampai hari ini. Ada tokoh agama, mungkin syekh, mungkin kiai, mungkin ulama yang dia menganjurkan santrinya hanya untuk belajar agama, hanya untuk belajar Islam. Padahal semua apa yang ada di semesta ini, baik yang ada di alam makrokosmos maupun di mikrokosmos pada diri manusia, itu ada pada Al-Quran. Sumbernya Al-Quran, dan Al-Quran adalah wahyu. Coba misalnya Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Saya ingin jelasin itu. Kami terangkan anwar, kami cerahkan, kami jelaskan, kami jelentrehkan. Tapi jelentreh itu dijelaskan sak terang-terangnya. Coba pakai kata nur. Sanurihim ayatina, bukan sekedar cahaya yang menyilaukan mata, tetapi sesuatu yang bisa diterangkan, dijelaskan, dijelentrehkan, bisa nampak. Fi ayatina, ayat-ayat kami. Bapak Ibu, kalau ayat, yang namanya ayat itu di dalam tulisan-tulisan Fathur Rahman, Nur Khalis Majid dan sebagainya, itu ayat-ayat itu adalah jamak dari ayatun. Ayatun itu tanda Allah di muka bumi. Itu semua ciptaan Allah di muka bumi. Semua ciptaan Allah itu ayat, dan semua ciptaan Allah itu adalah sumber-sumber dari ilmu. Coba, dari para intelektual muslim itu sudah jelasin sejak tahun-tahun 60-70-an dan tahun 80-an bahwa semua ciptaan Allah sekecil-sedikit apapun itu merupakan ayat sumber ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas begini, kalau Bapak melemparkan batu ke kolam, tenggelam atau mengapung? Tenggelam. Kalau melempar gabus ke kolam, ke air, mengapung atau tenggelam? Mengapung. Kalau melempar uang kertas 100 ke kolam, mengapung atau tenggelam? Ya diambil. Eman-eman duit 100 dilemparkan ke dalam kolam. Nah, ini ilmunya apa? Kenapa uang tenggelam atau mengapung? Kenapa gabus mengapung? Kenapa batu tenggelam? Ternyata di dalam ilmu fisika dikenal adanya biji air, berat jenis air. Loh itu Pak, guru-guru kita nggak ngerti Quran, itu sumber pengetahuan, dia nggak akan bisa mengajarkan ilmu fisika itu dari sumber Al-Quran. Dikira itu mau fisika ansih, dikira hanya sekedar ilmu fisika, nggak ada kaitan dengan Al-Quran. Berat jenis air, biji gabus lebih ringan daripada biji air, sehingga mengapung dia. Tapi berat jenis besi, berat jenis batu, berat jenis kayu itu lebih berat daripada berat jenis air. Siapa yang menemukan biji berat jenis ini? Einstein. Einstein menerima ini dari alam semesta, teori gravitasi. Apapun yang dari atas pasti tertarik, terkerek ke bawah. Ya. Ini Einstein, Pak. Ini semuanya adalah alam semesta. Itulah sebabnya dikatakan sebagai ayatina.
Sanurihim ayatina, kami tunjukkan, jelaskan, terangkan ayat-ayat kami. Itu berupa sumber-sumber ilmu pengetahuan semua untuk manusia. Dari situ kemudian manusia yang berakal berpikir, kalau Bapak Ibu dilempar atau terjun ke dalam laut atau sungai atau belik, tahu belik ya? Belik itu bahasa Jawa Pak. Sumur. Kira-kira bapak-bapak ini tenggelam atau ngapung, Pak? Ya kalau nggak bisa berenang pasti tenggelam. Karena itu kemudian ada ilmu bagaimana supaya tidak tenggelam. Kapalnya Nabi Nuh itu sudah mengajari hal seperti itu. Coba abad keberapa Nabi Nuh? Adam, Idris, Nuh, periode ketiga kenabian, dan itu berabad-abad lamanya. Ya kan? Nabi Nuh sudah mampu membuat kapal begitu besar yang tidak tenggelam, tidak hancur oleh lautan, oleh air bah begitu dahsyat. Subhanallah Pak, itu teknologi zaman itu. Gimana caranya tenggelam? Lalu dari gravitasi, gimana caranya supaya pesawat itu bisa terbang? Kan begitu. Bapak Ibu dan Saudara, inilah namanya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Di alam semesta itu afaq ufuk, alam semesta dengan segala galaksi-galaksi yang tadi disebut, wa khalaqa sab'a samawat, Allah ciptakan 7 tak langit dengan galaksi-galaksi ya, bermacam-macam itu ya. Kemudian wa fi anfusihim, dan pada diri manusia. Manusia Bapak Ibu, di dalam diri kita ini struktur kerangka manusia, jasmani, rohani, dan di dalamnya ada berbagai macam organ-organ dan sumber-sumber yang lain. Kalau kita bahas mengenai puasa dan kesehatan itu akan luar biasa banget. Itu namanya alam mikrokosmos. Kalau semesta yang tadi itu adalah alam makrokosmos. Dan kita manusia alam mikrokosmos. Tahap-tahap penciptaan manusia masuk dalam kategori alam mikrokosmos. Ada ilmu bagaimana manusia itu dicipta. Coba sudah sampai segitunya. Nah, itu ilmuwan pada bingung apa? Al-Quran ternyata sudah bahas itu sejak 15 abad yang lampau. Ini kalau yang baca Quran model-model mistis Pak, nggak akan dapat Pak. Karena yang dibaca hanyalah surat Yusuf, surat Maryam, surat Yasin. Ya dengar? Bapak Ibu ireng jaluk anaknya ganteng kuning lo Nabi Yusuf. Nggak ketemu gitu, nggak ada mana bisa pinter umat lo gitu. Lalu Umar tanya, dan terus yang dinamakan dengan 7 rezeki yang Allah ciptakan itu apa? Itu surat An-Nisa ayat 27. Wa ambatsna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abban. Abban ini rumput-rumputan. Rumput-rumputan ini adalah untuk makhluk Allah yang namanya binatang. Binatang apapun. Ya. Termasuk meskipun kera itu suka pisang, juga kalau nggak ada pisang dia rumput juga dimakan. Jadi ini langit, tapi yang sebelumnya itu ada 8 ya. Ambat nafiya habban ma'inaban wa qadban zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa wa fakihatan wa abban. Itu 8 yang 7 itu semua adalah untuk manusia, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kebun-kebun yang macam-macam isinya dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya adalah untuk manusia. Umat terkejut. Terus umat tanya, terus apa kaitannya dengan malam Lailatul Qadar? Ini Abdullah bin Abbas menjawab. Nah, karena Allah itu suka ganjil dan menciptakan banyak hal dengan 7 itu tadi, maka menurut pendapatku Lailatul Qadar itu akan hadir 7 hari sebelum selesainya Ramadan. Itu berarti malam yang ke-23. Kapan itu? Tahun ini. Nanti
nanti malam. Itu menurut Ibnu Abbas. Bapak Ibu, kenapa disebut Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu seringkali dititipkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad, baik ketika sedang Nabi Muhammad memberikan taklim maupun ketika Nabi Muhammad itu sedang ada di rumahnya dan tidur malam. Jadi ketika Nabi taklim, Ibnu Abbas berdagang. Abbas bin Abdul Muthalib berdagang. Dia hanya sesekali mengikuti kajian Nabi, sesekali mengikuti kajian Rasulullah, karena memang pekerjaannya berdagang. Karena dia nggak bisa rutin mengikuti kajian Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib ini, maka dia nggak banyak hafal hadis. Tapi tidak banyaknya Abbas bin Abdul Muthalib, dia masih tetap hafal hadis sebanyak 200 hadis dihafal oleh Abbas. Panjenengan sering kali taklim pun hafal pinten hadis. Sing hafal lu innamal amalu binniyat. Balik iku ini pedagang jarang-jarang datang ke majelis Nabi. Hafal 200. Lah Ibnu Abbas 2000. Karena sering kali ikut taklim Rasulullah. Ketika Ibnu Abbas ini kepingin anaknya ini benar-benar mengikuti meneladani Nabi, dititipkan supaya tidur di rumahnya Rasulullah. Kamu malam ini tidur di rumahnya Nabi. Abbas bilang, Muhammad itu anakku bedek. Baik, 3 malam gitu kan. Lalu melihat bagaimana praktek Nabi itu sholat. Praktek, sehingga diceritakan pernah suatu saat Nabi sholat malam dengan Ibnu Abbas. Ketika Nabi bangun, Ibnu Abbas dengar, Nabi bangun ini. Dia ikut berwudu dan tiba-tiba ikut sholat di sebelahnya. Di belakangnya gini oleh Rasulullah, kemudian ditarik di depan. Nih, jejer. Itulah yang dijadikan dasar diantaranya. Kemudian ketika sholat berdua antara imam dan makmum itu jejer, tidak perlu ke belakang. Baru ketika nanti ada makmum yang lain, masbuk yang lain datang, maka barulah kemudian dia ke belakang mundur. Dan sama, wong Nabi suatu saat melaksanakan sholat, kemudian mendengar ketukan pintu, beliau bergeser dikit dan membukakan pintu. Ya, tapi tidak sampai mengucap salam, monggo masuk. Ya. Jangan sampai kita keliru ya. Tetap ada batasan-batasannya. Ya. Jadi Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas termasuk yang cerdas, Pak. Cerdas. Kenapa? Antum pernah dengar surat Al-Baqarah 188? Itu tentang apa? 187 tentang apa? 186 tentang wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi. Ya kan? Lalu 187 uhilla lakum lailatas syiyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Salah satu ayat yang menjadi dasar kenapa kita ini i'tikaf. Wa antum 'akifuna fil masajid. Nah, gitu. Lalu wala takunu amalukum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukm min amalan min amalin nas. Gitu. Lalu 189 yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi kalau di Quran surah Baqarah 189 ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Apa ahillah itu? Hilal, tentang hilal. Qul, katakan Muhammad, hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Itu adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berhaji. Untuk manusia bekerja, hidup, bekerja, istirahat, dan untuk pergi haji. Siapa yang bertanya? Yang dimaksud dengan yas'alu, bertanya. Siapa yang bertanya itu? Itu ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan Ibnu Abbas. Jadi
karena Ibnu Abbas suka istilah apa? Ngenger kepada Rasulullah. Sehingga ingat, ya Rasul, dia cerdas banget Pak. Ya Rasulullah, kenapa kok hilal itu sewaktu-waktu sesekali bentuknya kok jelari, lalu kemudian agak melebar gini, terus tiba-tiba menjadi separuh dan menjadi besar gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan dari Ibnu Abbas, saking cerdasnya. Nah gitu. Jadi malam Lailatul Qadar turun menurut Ibnu Abbas itu pada malam yang ke-23. Artinya apa? Sejak zaman dulu. Ini sudah waktunya suruh berarti ya. Sejak zaman dulu berarti sudah. Lalu apa makna di balik itu semua? Itulah kemudian di dalam tafsir Fakhrur Razi, dalam tafsir Fakhrur Razi, kenapa begitu pentingnya malam Lailatul Qadar yang kaitannya dengan semakin hari semakin kesini orang puasa itu akan semakin mendapatkan ketaatan, kebaikan, peningkatan dan lain sebagainya. Di dalam tafsir Fakhrur Razi pada halaman 23 ya, dan seterusnya, di sana dikatakan pada malam itu, jadi untuk menjelaskan tanazzalu alaihimul malaikah ya, pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat yang istimewa, yang mereka itu hanya turun untuk menyaksikan dan benar-benar mereka takjub. Mereka itu takjub. Apa takjub itu? Kagum kepada makhluk, perbuatan-perbuatan makhluk Allah di muka bumi yang tidak dilakukan oleh makhluk Allah di langit. Jadi sampai-sampai dikatakan fayarawna fihi ta'atal mukallifi mufassalatan. Sampai-sampai mereka melihat di muka bumi ini suatu perbuatan makhluk di muka bumi, bentuk ketaatan, fala taruna yang tidak mereka lihat, yang fala yaruna yang tidak mereka lihat makhluk yang ada di langit. Mereka tidak menyaksikan itu apa yang ada di langit. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini, anna anwa'at ta'ati asya'an ma yarawha fi alamis samawat, yaitu mereka melihat suatu perbuatan ketaatan yang dilakukan makhluk di bumi yang tidak dilakukan oleh makhluk di langit. Ahaduhuma, yang pertama adalah innal abniya'a yaji'una fit ta'am min buyutihim wa yaj'alunahu diyafatan lil fuqara wal fuqara'u ya'kuluna ta'amal aghniya wa ya'buduna Allah wa hadha naw'un min at-ta'ati la yujadu fis samawati. Orang-orang kaya pada semakin hari semakin habisnya Ramadan, mereka begitu senang, gembira, mudah keluar dari rumahnya untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, menyebar infak, zakat, sedekahnya tanpa ada rasa beban sama sekali. Itu adalah ketaatan yang menurut penduduk langit, malaikat dipimpin oleh Jibril kagum kepada mereka. Ketaatan yang tidak pernah ada di langit, dan itu yang dilakukan oleh hamba Allah di muka bumi. Bapak Ibu, ini panjang sebenarnya. Saya membaca tulisannya Dr. Isa, Muhammad Isa. Dia bicara tentang mengapa Nabi mengatakan liso'imin farhatani. Bagi seorang puasa itu ada dua kegembiraan. Itu bukan sekedar farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bukan sekedar seneng naliko buka ambek seneng naliko ketemu sama Gusti Allah. Tidak hanya senang ketika buka. Orang sudah jelas kalau buka itu senang. Tapi persoalannya, kenapa ketika buka kok senang? Dan kenapa ketika sholat tarawih juga senang? Dan kenapa ketika di luar itu dia banyak memberi infak, sedekah,
memberi makan orang miskin, zakat fitrah, itu kok seneng gitu loh Pak. Nah, ini ternyata berkaitan dengan ketika orang puasa sejak awal, tengah sampai akhir, itu indikator kebaikannya itu akan didapatkan di situ. Jadi di dalam penjelasan dokter Isaac Morgan ini, dalam diri manusia itu ada semacam reflektor yang terletak di dalam otak tengah manusia, ya, otak tengah manusia, hematologis apa gitu. Di dalam otak tengah manusia itu ada reflektor. Reflektor inilah yang dinamakan melanokortin, ya, yang berfungsi ketika manusia dalam keadaan lapar, yang memiliki kemudian fungsinya adalah mengeluarkan daya rangsang dari laparnya itu, dan dia hanya muncul ketika sensitivitasnya itu muncul ketika orang dalam keadaan lapar atau haus, dan kemudian menghasilkan sebuah endorfin dalam diri manusia, yang endorfin itu memunculkan berbagai perasaan kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan. Jadi semacam narkoba alami yang dicipta oleh Allah, yang bisa muncul justru pada saat manusia membutuhkan. Kalau orang sudah terlalu kenyang, sering makan minum banyak-banyak, ini sensitivitasnya itu berkurang. Reflektor melanokortin tadi itu berkurang sensitivitasnya, sehingga dia makan apapun tidak terasa nikmat. Karena sensitivitasnya tidak ada. Tapi ketika dia lapar, dia haus, dan dia benar dalam puasanya, termasuk di dalam hal pas ada buko itu gak usah akeh-akeh mangani, berbeda dengan yang lain-lain. Begitu juga kalau sahur juga gak usah banyak, itu justru akan semakin membuat hormon kebahagiaan manusia semakin banyak terproduksi, sehingga manusia menjadi senang, gembira, bahagia, enteng, ringan di dalam bertindak dan beramal. Itu sebabnya kenapa ketika kita buko masio mung itu, meskipun hanya kurma sama teh, rasanya sangat nikmat. Sejemane ambek sing wong posone balas dendam. Mergo sedina gak mangan gak ngombe, semua yang ada goreng-gorengan di depannya rompok dilalap semua. Ada pisang goreng amblas, tahu gejrot amblas, tahu campur gejrot amblas, tahu macam-macam lah, semuanya lah berontak amblas. Lalu minum teh, minum air putih, minum dawet atau es, ya kan? Setelah itu mau sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ditanya, sudah makan belum? Jawabnya belum. Ya kan? Sudah makan begitu banyak, masih ditanya sudah makan belum? Jawabnya masih belum. Nah, ini akan menghilangkan sensitivitas dan mengurangi kebahagiaan. Ya. Jadi, kenapa orang begitu mudah remeh, nyah-nyoh, ngasih. Di antaranya dicipta oleh Allah mekanisme ketika orang puasanya sungguh-sungguh, hormon itu muncul, dan dia sholat dengan imam lama pun itu nggak apa-apa. Apalagi kalau imamnya enak. Makanya kadang-kadang banyak di atas masjid sekarang yang dia bikin sholat nanti malam, mulai jam 2, betul, ada imam khusus yang hafal Quran kan? Ya. Di sini gitu Pak ya, kalau imamnya panjang enak itu seneng ya Pak ya. Iya, tapi kesel juga dia sebenarnya. Jadi sekarang ini sebenarnya nggak usum sebenarnya sholat cepat, apalagi saat sholat lahir. Jadi mereka yang sholatnya kalau itu rokaat hanya 2 menit, 3 menit itu kan, masya Allah, itu ambek aneh nggak iso itu Pak, mungkin bisa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu hebatnya adalah wasalisuha, terakhir nih Pak ya, wasaniha yang kedua, annahum yasma'una aninal umsati wa hadza la yujadu fis sama. Mereka malaikat-malaikat yang turun ke bumi itu, karena oleh malaikat itu mendengar
Di bumi itulah ada hamba-hamba Allah yang banyak dosa, banyak maksiat. Mereka merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan. Coba. Dan dalam hadis dikatakan Allah lebih suka orang yang banyak dosa dan maksiat lalu bertobat kembali kepadanya daripada rasa gembiranya orang yang kehilangan barang lalu ketemu. Jadi kan kehilangan dompet, gugur apa betul? Nah, gugur. Kehilangan gadget, HP, gugur apa betul? Gugur. Kehilangan bojo, gugur apa betul? Gugur. Ono masalah dengan bojo di rumah ini. Kita gugur tidak tahu-tahuan, Pak ya. Tapi ketika kita menemukan yang hilang itu, kita merasa senang. Allah lebih senang dari senangnya orang yang seperti itu kepada orang yang banyak maksiat dosa lalu bertaubat. Seperti bertemu dengan saudaranya, ya Allah, seperti itu. Sehingga apa dalam hadis ini? Dalam hadis qudsi dikatakan, la aninal mudhnibina ahabbu ilayya min zajril musabbihin. Sungguh suara ampunan, permohonan ampun, rintihan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah. Allah ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Itu jauh lebih disukai oleh aku, oleh Allah daripada suaranya gemerincing tasbih. Menjawab Bapak Ibu, apa bedanya? Kenapa orang yang merintih di hadapan Allah atas dosa dan mengampuni lebih disukai oleh Allah dalam hadis qudsi daripada orang yang bertasbih? Kenapa? Disinilah hebatnya. Suara orang yang bertasbih atau gemerincingnya tasbih menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah. Wajar. Dia dikasih nikmat, dikasih barokah, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, mudah semua. Orang lalu datang kepada Allah bertasbih, subhanallah. Enggak dia berarti. Ya kan? Kesehatan. Tapi, mana? Kenapa orang yang merintih atas segala dosa dan mengampun lebih disukai daripada orang yang taat? Karena orang yang seperti itu akan bisa menjadi syahadah, bukti bagi makhluk Allah di langit dan di bumi, menunjukkan ghafarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan apa? Ghafarah, kemaha ampunan yang begitu luas yang Allah berikan kepada sang hamba. Jadi Allah ingin show off. Apa show off itu? Ingin show off ghafarah, menunjukkan maha ampun. Jadi kata siapa Allah nggak maha pengampun? Kan di tempat-tempat lain sering diledek. Katanya Tuhanmu maha kasih sayang, tapi kenapa kamu dikasih sakit? Katanya Tuhanmu maha kasih sayang, kenapa kamu malah dikasih banyak ujian kayak begitu? Kan begitu katanya. Katanya Tuhanmu maha pengampun, kenapa dia mengazab? Kan begitu kan? Itu omongannya orang yang tidak suka Islam. Islam di-download begitu, di-downgrade begitu. Katanya Tuhanmu itu maha pengampun, tapi kenapa dia masih mengazab? Mengapa dia menyediakan neraka? Kan gitu kan? Enggak, Pak. Jadi yang tidak mendapatkan bagian dari ampunan dan surga Allah adalah orang yang syirik, yang kafir. Karena yang ngomong gitu adalah orang yang memang mereka syirik kepada Allah. Tapi sepanjang kita iman, dosa sebesar apapun itu akan didapatkan ghafarah Allah. Jadi Allah ingin show off His ghafarahnya. Allah ingin tunjukkan bagi kita pengampunannya, kemaha kasih sayangannya, dan ghafarah disebar. Ghafarah Allah disebar pada malam Lailatul Qadar untuk hamba-hambanya, kita semuanya, dan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Ya, maka mohon tidak usah kita mikir-mikir atau ini tanda-tandanya opo Lailatul Qadar, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda fisik itu hadis dhaif semua itu, Pak. Ya kan? Terus gimana? Yang penting sing oleh Lailatul Qadar yang dapat itu sing melek gak turu, gak tidur gitu. Kalau orang tidur baru oleh Lailatul Qadar itu pada kalau oleh mainan, oleh apa jadi nomor buntutan, ya kan? Tapi dia yang melek, yang dia berzikir, dia baca Quran, dia itikaf, itu insya Allah dapat Lailatul Qadar.
dan semakin indah, semakin baik, semakin taat, semakin mudah semuanya. Dan itulah Allah tunjukkan kepada. Maka sebelum terakhir, yuk kita banyak-banyak mengampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum